صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى، يوم السرور، يوم الأكبر، يوم أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا عليهم بالدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama berkumpul untuk memperingati satu di antara sekian banyak yang hari-hari Allah, hari-hari yang kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa yang suci, yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Untuk itulah Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat hari-harinya, agar dengan begitu kita senantiasa menemukan pelajaran yang luar biasa untuk berjalan dan mendaki langit ketinggian. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada kebesaran selain kebesaran-Mu, tiada keagungan selain keagungan-Mu. Ya Allah, kami tunjukkan takbir dan tahmid kami, hanya Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan diagungkan. Kita sambut hari yang mulia ini, hari kurban, yaitu Aidil Adha tahun 1443 Hijriah ini, dengan takbir dan tahmid kita syiarkan kebesaran Allah dan kita syukuri nikmat serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimun yang berbahagia, hari ini umat Indonesia meneriakkan suara takbir dan tahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pemberi rahmat dan nikmat,
Allah lah yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia, ayah dari para nabi dan pembangun kota Makkah. Pada hari ini kita kembali mengingat kisah, kita kembali flashback cerita pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dan pada hari ini yang kita peringati ini adalah hari ketika seorang manusia yang besar, seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang menapaki jalan terjal menuju ketinggian yang tentunya derajat di sisi Allah, menjalani detik-detik paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya dan dalam segenap gelombang sejarah manusia, yaitu kisah beliau memutuskan untuk mengorbankan atau menyembelih putra tercintanya Nabi Allah Ismail, yang mana Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anna adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketika anak itu sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahul hamd. Ketahuilah bahwasanya asal muasal perintah kurban itu sendiri adalah ketika Allah ingin menguji ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau terkenal orang yang sangat dermawan dan belas kasih terhadap orang-orang miskin. Suatu waktu beliau pernah berkurban untuk Allah dengan 1000 kambing dan 300 ekor sapi, yang membuat kagum para malaikat atas jiwa sosialnya yang tinggi dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun berkata kepada mereka, jika aku perintahkan ia untuk berkurban lebih daripada itu, niscaya dia akan melakukannya untukku. Kemudian Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putra semata wayangnya dari Siti Hajar yang sangat ditunggu-tunggu kelahirannya. Akan tetapi lihatlah ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, dan lihatlah juga ketaatan Nabi Allah Ismail, kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Diceritakan setelah datang perintah tersebut, Nabi Allah Ibrahim memanggil putranya yang berumur 13 tahun dan berkata, wahai putraku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Dan dijawab oleh Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu dilaksanakanlah perintah itu dan dibarengkanlah Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail pun berkata, wahai ayahku, ikatlah aku dengan erat agar aku tidak bergerak saat engkau menyembelihmu, yang akan membuatmu repot tak kala aku bergerak. Dan lepaskan bajuku agar tidak terkena darah, agar tidak menambah kesedihan ibuku ketika melihatnya. Dan jika engkau ingin membagikan bajuku itu kepada ibuku, maka berikanlah, karena itu akan membuatnya senang hatinya dan menjadi kenangan diriku untuknya. Dan dimulailah proses tersebut. Maka akan tetapi herannya, pisau yang digunakan, pisau yang dipakai untuk menyembelih Nabi Allah Ismail tidak mampu merobek lehernya. Sampai diulang berkali-kali oleh Nabi Allah Ismail, tetap tidak berhasil. Maka disitulah datang keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menurunkan kambing kibas dari surga sebagai ganti dari Nabi Allah Ismail untuk disembelih.
Demikianlah asal muasal disunnahkannya kita untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dari cerita di atas, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberikan kepada kita 3 sebuah pembelajaran. Yang pertama yaitu bagaimana ketaatan Sayyidina Ibrahim untuk menuruti perintah Allah, walaupun itu sampai harus merelakan anak kesayangannya, yang mana hal itu mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan perintah Allah, walaupun itu sangat berat bagi kita, karena hal tersebut, menaati perintah Allah adalah tujuan sebenarnya kita berada di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Yang maksudnya arti dari ibadah yang hakikat itu yaitu adalah tunduk dan taat atas melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah Nabi Allah Ismail mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri, karena ridhonya Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan marahnya Allah terletak kepada marahnya kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Rasul, ridullah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada marahnya orang tua, dan ridhonya Allah terletak kepada keridhoannya orang tua, dan marahnya Allah terletak kepada marahnya kedua orang tua kita. Untuk itu kita harusnya meminta maaf apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya, tak kala kita memiliki salah kepada kedua orang tua kita. Karena sekarang adalah hari Aidil Adha, untuk itu kita minta kepada kedua orang tua kita atas maafnya. Adapun pembelajaran yang ketiga adalah kedermawanan Nabi Allah Ibrahim, sehingga beliau rela berkurban dengan ratusan ekor hewan kurban untuk fuqara wal masakin. Jiwa sosial yang seperti itu yang kita butuhkan sekarang, apalagi pada masa-masa sulit seperti ini, yang mana untuk makan saja kita susah. Maka kesempatan kita yang memiliki harta untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah dapat meleburkan dosa-dosa kita, menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah, dan menjadikan Allah cinta sama kita, dan menjadikan harta kita menjadi banyak, dan harta tersebut menjadi barokah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Rasul, la yanqusu mal min shadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang kalian dermakan, harta yang kalian sedekahkan, akan tetapi akan bertambah. Oleh karena itu, taatlah kita dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampunan atas dosa-dosa kami yang sering tidak taat kepadamu ya Allah. Jika kami durhaka kepada kedua orang tua kami akan meminta maaf kepada keduanya. Dan jika dari kami sering berjudi, berzina, dan mencuri, maka kami akan bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi dan kami akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dengan sayangilah mereka sebagaimana mereka memperlakukan kami ketika kecil. Allahumma jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا سكيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم لا تضع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عفو كريم
tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Nas'alullah ta'ala a'marana bi an yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'atir rasuli wa an yarzuqana wa iyyakum wa rahmatuhu wa ridahu wa yu'idhana wa iyyakum min ghadabihi wa niqamatihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yana bil farahi was surur wa da'aba lil muttaqin jazil al-ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadhara fihi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqul mahmud وأجل المذكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصرف الله لنا بها السرور ويشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم سعيد بإقصار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. وأقصروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل وسعيدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب من صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفر والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكرونا فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه لآمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد. Kami dari Pondok Pesantren Darul Ta'mil Quran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi